Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ruang Tamu RRI Malang. Banyak yang bisa dikaji tentang Kota Malang. Menariknya, Kota Malang ini memiliki sejarah yang panjang terkait dengan kode sandi perjuangan di zaman kolonial. Tapi saya ingin menggarisbawahi tentang kode sandi yang ternyata menjadi andalan bagi rakyat, masyarakat, warga dari Malang ini untuk bisa berkomunikasi. Sudah hadir di ruang tamu RRI Malang ada dua narasumber kami, atau dua kawan saya lah. Kalau narasumber kayaknya terlalu kaku banget. Apa kabar Sam Nonot? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini Sam Nonot juga termasuk warga Malang yang tinggal di Malang berapa tahun? Mulai lahir. Dan juga dosen nih. Kalau dosen saya mau manggil nggak enak. Perkenalan diri sendiri deh. Oke. Iya dong. Karena salam spesial. kenal. Saya Renzi, dosen sastra Inggris dari Universitas Negeri Malang. Oke. Mbak Renzi juga asli Malang. Asli Ngalam. Asli Ngalam. Nah, ini salah satu bahasa walian yang mungkin populer ya kalau ngomongin Ngalam ya. Dan Mbak Renzi ini kan kebetulan seorang akademisi. Ya, betul. Tren bahasa walian di tingkat mahasiswa sekarang gimana? Mau jujur atau Jujur dong, mau jujur. optimis? Ruang tamu selalu terbuka. Sebetulnya kalau di kalangan mahasiswa yang asli Malang itu beberapa kali saya masih dengar mereka pakai kata-kata walian. Oke. Paling nggak pakai kata ayas, ngalam gitu ya. Tapi kalau mahasiswa secara global di Malang ini ya karena mereka banyak yang berasal dari daerah lain, kemudian ada tren-tren bahasa anak muda lain yang dianggap lebih gaul daripada bahasa Malang atau bahasa walian, ya mereka agak bergeser ya gitu trennya. Ini mahasiswa juga mengafiliasi atau mengcombine bahasa walian sama bahasa dari logat, misalnya dari Jakarta, dari Bandung. Ada yang seperti itu? Ada. Lu, gue, ayas gitu. Iya, memang terjadi seperti itu. Oke. Apakah termasuk degradasi bagian dari kekayaan? Malang ini kan kayaknya adalah bahasa walian itu. Betul. Bisa disebut degradasi nggak kalau kita mengcombine dengan logat dari daerah lain? Mas Nonot sih mungkin. Oke. Aku. Oke, kalau degradasi enggak sih? Oke. Karena yang saya amati sendiri dari tahun 40, 50, 60, 70, 90 sampai tahun 2000 itu perkembangan ada. Penambahan bahkan ada. Ada istilah-istilah. Misalnya malah ada yang nggak bisa dibalik ya. Misalnya contohnya udan deres. Kalau dibalik kan najud seret. Kan seret sudah beda. Sudah ada perkembangan era-era 2000 sudah menjadi udas deren. Seperti itu. Jadi saya pikir bukan degradasi. Enggak, saya pikir ada menan. Cuma teman-teman Malang, khususnya yang asli Malang, kalau sing nggak mampu Malang nggak dipakai. Contoh lu gua nggak ono di Malang nggak dipakai. Iya. Tapi sekarang malah menjadi satu tren tersendiri gitu ya. Ya, tapi kebetulan ya maaf ya untuk anak saya mesti saya tanya anak mana Malang mana kadang gitu. Ngalam di gitu ya. Iya, ngalam di ternyata Malang ya seperti itu. Nah, yang jadi dipakai, kurang tahu walian ya. Sing remek lu gua. Nah, ini menurut kalau dari sisi akademis ya, apakah ini Anda melihatnya bahwa bahasa walian ini kurang begitu bisa berkembang secara garis besar atau bahkan dikombin dengan hal lain? Faktor terbesarnya apa? Karena sebenarnya kalau walian itu kita makainya biasanya itu harus pakai bahasa Jawa Malangan dulu. Ya, betul. Baru kemudian cocok di situ sematkan kata-kata dalam bahasa walian. Jadi ada banyak unsur-unsur sosial di mana seseorang itu kemudian baru bisa luas pakai bahasa waliannya. Jadi nggak bisa kayak misalnya, yuk pakai walian itu enggak ya. Kita harus lihat dulu. Ini anak Malang juga, terus kemudian dia juga ngerti walian atau mungkin dari keakraban. Ya, jadi harus cukup akrab. Misalnya saya sama Mas Nonot nih, kalau ketemu 1-2 kali mungkin masih kagok ya pakai poso walian. Tapi kalau sudah 2 kali terus sering ngobrol baru ya opo Sam gitu, baru kita masuk ke waliannya. Jadi ada unsur-unsur sosial yang harus dipenuhi dulu kayaknya dalam komunitas penutur itu, baru kemudian bisa luwes banget pakai poso waliannya. Ini juga sebagai masukan ya, perlu nggak masuk kurikulum? Nah, itu dia. Kebetulan saya sama Bren ini kebetulan pendidik juga. Oh, pendidik, siap. Kami sama-sama pengajar juga. Begini,
Saya pernah masuk ke beberapa sekolah-sekolahan menawarkan hal ini. Yeah. Ternyata di kurikulum nggak ada memang. Yeah. Kalau mau masuk di semi ekstrakurikuler, sudah ngomong ekstrakurikuler tapi semi. Oh, masih jadi, semi, ekstrakurikuler semi. Jadi akhirnya saya nggak mau. Artinya semacam seminar aja. Kayak tempo hari kami di BINUS, di beberapa ada satu sekolah malah di daerah di Kepanjen sana. Mau ngundang aja. Cuma sekali sesi aja. Apa sih bahasa wali mulai dari sejarah dan lain-lainnya. Akhirnya ya minimal ada yang tahu lah. Tapi untuk kurikulum kayaknya mungkin yang berperan ya dinas terkait aja. Ada yang lirik kayaknya ya. Iya. Mungkin ya mau nggak mau penekanan ya dinas yang terkait mungkin ini cek gak hilang. Makanya saya bersama teman-teman, kebetulan saya ada pengurus, salah satu pengurus pelestari Basa Kiwalan Malang. Ini ya juga agak prihatin, tergerus mulai agak tergerus karena di kota ini ya anak-anak gengsi ya mungkin sudah mulai jarang. Saya sering keluyuran sama teman-teman ini ke beberapa tempat, wangel. Tapi anehnya saya kan juga punya band yang tur kemana-mana luar kota. Mereka ngajak bahasa Balian. Oh, yang di luar? Iya. Saya di Surabaya, main di Surabaya di Pekalongan, di Jogja. Malah mereka mencoba walaupun salah ya. Iya. Sami yo pora bake. Ya mereka mencoba. Iya. Karena di luaran sana Malang terkenalnya memang pakai bahasa Balian. Eman kan kalau nggak. Berarti secara filosofi nih ya, secara filosofi. Apakah bahasa walian ini bisa dikaitkan bahwa lek iso walian lanyah, ini bahasa iya. Lanyah walian, apakah itu bisa menggambarkan wis gak usah ngetokno KTP-mu, kon pasti wong Malang. Ya, bisa. Pengalaman pribadi juga di Jakarta naik bus cuma meso tok waktu itu. Oh ya. Maaf ya, Cuk. Terus sama temen kesenggol, Cuk. Waduh, lesek aja, tiba-tiba kena wong Malang. Oh alah. Padahal saya ngomong sama temen, kena wong podo Malang, loh podo ngalami sama, oh iya, wis gak usah rayap wis. Iya, karena memang orang Malang tuh nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Seperti itu. Ini slogannya klub bola ya. Nah itu kelihatan banget, nggak perlu pakai simbol apapun, begitu mereka buka mulut, kemudian kedengaran logatnya dikit, loh basa Jawane kok terdengar Malangan. Ngalam ya umakna langsung. Secara literasinya dari sejarah bahasa Kiwalan ini dari mana sih Sam? Kalau menurut sejarah ini sebetulnya di tahun-tahun 40-an. 40. Saya kebetulan pernah menemui keluarga yang mempromosikan atau mempopulerkan yang ada di Turen sana. Keluarga Bapak Mayor Hamid Rusdi. Saya berdialog langsung dengan keluarganya. Ternyata memang apa yang tertulis di beberapa literasi itu bahasa ini digunakan untuk tilik sandi. Karena zaman dulu ngono wae pengkhianatan di Indonesia ini londo ireng. Jadi sama-sama pejuang tapi satunya pengkhianat. Makanya bahasa ini dipakai untuk bahasa sandi biar nggak ketangkap atau info-info tertentu nggak bocor. Makanya digunakan seperti itu. Cuma eranya tahun 40-45an itu beda. Jadi masih streng banget ya, ada yang aneh. Tapi perkembangannya juga di era 60-70an waktu itu dengan Mas Bulus dan Om Bulus dan beberapa Pak Aryadi almarhum juga itu sudah ada pergeseran juga, penambahan. Jadi di era 70-an ada lagi, 80 ada. Makanya terus di era 80-an itu tercetus semacam bukan kongres, enggak ada kongres. Cuma memang kita tahu bahwa bahasa Balian Malangan ini bahasa enak di mulut, diucapin, enak di kuping, yang bisa dibalik. Enggak semuanya bisa dibalik. Terus sama teman-teman era 90-an itu sudah mulai populer daerah-daerah. Dan perlu diketahui ya, tiap daerah itu punya bahasa Balian sendiri. Jadi Mergosono punya, Samaan punya, loh, enggak sama. Beda. Ada yang enggak sama. Misalnya ningkulin, gunyanin itu beda lagi. Samaan beda lagi. Ada yang pakai F misalnya, wis mangan, mafangafan. Wis dibalik nafakafam loh. Tambah wane-wane. Tambah wane. Beberapa saya temukan itu di Gandean itu ada. Jadi setelah dibalik mereka kasih
gayanya sendiri. Gaya sendiri. Saya pernah dengarnya yang ada F, ada P. Gitu. Iya, lek samaan beda nakam ya. Nafa kafam lho tambah gak ngerti lah wong akhirnya. Kalau gandean itu mati jadi hitam, imeta. Jadi ditambahi aturan baru lagi. Tanpa kongres, tanpa ada kongres, tanpa rapat resmi, kita punya bahasa persatuan sing wong sak Malang pasti ngerti. Iya. Nakam ya mangan. Iya. Makan. Dengan inti bahasa itu. Terus melaku klam ya sama lah ngerti padahal ndek samaan ufuk lafam ya. Padahal ngono. Tanpa kita sadari itu aneh kerennya orang Malang. Pasti ngerti wis. Iya. Kayak kalau diistilahkan Indonesia lah. Papua punya bahasa sendiri, Jawa nih. Tapi ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Seperti itulah. Oke. Meskipun sebenarnya beberapa cara mereka otak-atik bahasa itu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bahasa memang di tahun-tahun seperti itu banyak yang londo irengnya gitu. Efisien nggak? Karena Malang sendiri dalam sejarah itu memasuki era kolonial, era Jepang itu sangat kuat bertahannya gitu lah. Kita punya monumen pahlawan trip gitu kan luar biasanya. Apakah bahasa ini memang bisa dikatakan sebagai salah satu warisan yang besar buat Malang khususnya? Ya, sangat besar sekali. Karena sebenarnya bahasa Walian itu tidak hanya ada di Malang saja ya. Jadi kalau di aspek linguistik itu banyak sekali tempat-tempat yang juga memakai pembalikan kata. Jadi kalau di Filipina itu ada Tagalog dibalik jadi Golagat. Kalau di Prancis itu ada bahasa balikan verlan dari kata langver artinya pembalikan dibalik menjadi verlan. Jadi itu kayak kreativitas bahasa yang umum ada di banyak tempat. Tapi yang membedakan Walian itu kenapa dia jadi sesuatu yang sangat besar itu karena sejarahnya tadi. Kita bisa menelusur sampai ke keluarganya Mayor Hamid Rusdi tadi ya tahun 40-an. Bisa dibuktikan juga dengan kosakatanya yang erat dengan perang melawan penjajah. Misalnya kata atam keat, jadi mata-mata itu kan atam keat ya. Kenapa kita sampai punya kosakata itu dalam bahasa Walian? Ya karena kita memang dulu menggunakannya untuk berunding misalnya, bikin sandi-sandi untuk membuat penjajah itu terkecoh kayak gitu. Jika melihat dari sejarah yang begitu panjang, perlu nggak dijadikan satu heritage begitu? Perlu sekali. Ada dukungan, Samnot? Ini ya. Ketawa dulu. Ya. Aku kira coba buka-bukaan gitu. Aku lah coba Iya. Cek zamane pos lawas ya. Pos lawas sampai pos lawas sak durung. Tak coba basa Walian mbek wong iki, maca SKSD lah ya sih. Ya Mas ngene cerita yo. Mek Mas Noto iki. Ya engko direkipno on, engko tak rekipno on santai. Lereni wonge. Ganti. Iya, susah. Mari ngono ganti meneh ya. Ya wis. Ya sampe nawak-nawak iki duwe kaya ngene idene. Ya engko tak rekipno. Mane jamne. Makanya kalau mengenai hal ini menurut aku ya mungkin satu kebetulan saya sama teman-teman ya pelestari ya sementara yang ngumpulnya ya kok kudu loncat di omah iki di KPA BC ini. Enggak ada yang mau dai atau ya paling ya kami independen. Saya sama teman-teman independen. Ya ada banyak program kok. Contohnya saya sama teman-teman sudah ketemu beberapa lembaga pemangku ya. Iya. Sam daerah iki ditulisi kewalan yo. Oh iya keren itu. Raja Joas. Ono tulisan gawede kan saiki. Betul. Terus di ngarepe Matos, Ngalam Siti. Nah sudah kami mulai ada pergerakan semacam itu. Cuma memang ada daerah yang enggak iso diwalik ya. Kok samaan diwalik kuburane wonge tangi kabeh. Enggak iso oleh samaan diwalik. Samaan enggak iso diwalik. Blimbing iso, nglembe dan lainnya Nahelop itu ada tulisan Nahelop muda. Sudah mulai ada. Ya sama teman-teman itik-itik lah. Itik-itik. Ayo daerahmu. Daerahmu. Tapi kan itu dari masyarakat sendiri. Iya, memang mau nggak mau kita mungkin
Aneh Indonesia ya, lek gak ditutuk dhisik dari bawah gak iso. Iya. Sebenarnya kalau dari Kementerian Kebudayaan itu ada program WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Ya, betul. Nah, Malang belum punya selama ini warisan budaya tak benda dalam bentuk apapun yang berhasil goal untuk masuk ke WBTB. Walian itu adalah salah satu unggulannya ya. Jadi sudah digarap mulai dari tahun 2020. Jadi syarat-syaratnya itu harus ada komunitas, harus ada naskah akademik. Nah, naskah akademik lengkap, ada buku, ada artikel, ada kamus gitu ya. Disertasi saya di Leiden juga mengulas tentang walian. Itu harus mengurus tapi lewat dinas Disporapar. Masuknya gitu. ke situ. Iya, Jadi masuknya ke sana. masuknya lewat sana. Jadi akademisi tugasnya menulis itu, kemudian saya juga menggandeng kan di situ harus disebutkan komunitasnya siapa gitu ya. Nah, komunitasnya Mas Ronod juga sudah kami sebutkan di situ. Cuman kan untuk tindak lanjutnya, nah itu pemerintah kota yang harus bergerak. Perlundung, Nah, itu dia. Tapi kita doakan, kita dukung aja. Mungkin tahun ini bisa kita luruk bersama ya. Ini pernah saya tanyakan lucu Mbak, ini cerita lucu ya. Di Malang kan selalu tiap berapa tahun sekali ada Ning Kakang Bayu, Ning lah Surabaya. Kakang Bayu. Coba dites ada tes enggak bahasa walian? Enggak ada. Pasti menceritakan tentang apa yang akan disampaikan tentang Malang. Apa yang Anda ketahui tentang Malang? Coba aja iso basa Kiwalan enggak? Nah, itu ya bagus sekali bisa dimasukkan di situ. Bikin tulisan di bahasa walian nanti dipresentasikan suatu ketika. Saya pingin itu mungkin lah. Tapi dalam waktu dekat ini kan kalau di Malang ini kan statusnya bukan status tapi terkenal dengan kota pendidikan ya. Lalu bagaimana dengan peran-peran akademisi? Mungkin para rektor setiap hari Rabu bahasa Kiwalan dalam 1 bulan gitu. Itu belum ada sih. Itu mungkin kayaknya harus apa ya? Sama Renzi kayaknya. Ya, soalnya selama ini memang walian itu kan dianggap sebagai sesuatu yang non formal ya. Betul. Jadi ketika dia bisa berkembang mulai dari tahun 40-an sampai sekarang itu ya masyarakat yang mengembangkannya, yang memang secara aktif gitu ya memakainya sehingga dia bisa berubah. Misalnya waktu itu dari sandi perang kemerdekaan, kemudian tahun 60-an 70-an itu katanya yang pakai para makelar, terus para preman gitu ya. Terus kemudian tahun 70-an para anak-anak sekolah, anak-anak SMA Tugu, anak SMP gitu ya mulai pakai itu. Terus Arema, terus sekarang gitu ya. Itu kan semuanya di masyarakat memang belum ada gerakan yang kemudian memformalisasi itu supaya masuk ke kurikulum. Tadi ya masih wacana dan juga giatnya komunitas-komunitas kecil sendiri gitu. Ya nanti ke depannya nih PR untuk jangan sampai hilang ya harus ada sebuah formalisasi. Iya, Pak? Proyeksinya 2025 dari teman-teman komunitas yang ini insya Allah bulan Agustus ini teman-teman sudah planning lama ya. Harusnya tahun kemarin cuma ada beberapa kendala. Rencananya insya Allah tahun ini kita mau bikin dolanan, lomba dolanan dalam rangka 17-an dolanan tradisional. Plus nanti di sana ada bahasa Kiwalan. Teman-teman bahasa Kiwalan nanti yang bikin acara. Terus yang pasti selain lomba ada karya tulis, rencana ada karya tulis tapi pakai bahasa Kiwalan. Diwali. Nanti lumayan hadiahnya lumayan lah nanti. Kita mau bikin seperti itu, Bu. Tapi proposalnya masuk ke pemerintah kota? Enggak, kita independen, teman-teman lagi independen ini. Coba lah minta ke pemerintah. Iya. Gak sih lah, selama kami masih bisa nyoba untuk buktikan dulu. Soalnya selama ini kalau nggak dibuktikan dulu, moro-moro njaluk. Gitu. Menurut aku loh. Iya. Berarti harus ada pembuktian dulu gitu. Maunya jalan dulu gitu ya. Padahal di seni musik khususnya ya, seni musik ada teman-temannya sudah mulai nyoba. Contohnya Mas Mame, uklam-uklam bisa dilihat di YouTube. Teman-teman Tani Maju juga uklam-uklam. Ada lagu walian juga ada. Di YouTube bisa dilihat uklam-uklam nang kayu tangan. Kayu tangan juga ada, uklam-uklam Tani Maju juga ada. Itu mencoba pakai bahasa walian. Artinya sebenarnya bukan hanya masyarakat itu sendiri tapi semua unsur gitu ya masyarakat sudah mulai untuk melirik itu. Cuman problemnya apa? Kalau dari Mbak Renzi melihatnya dari para akademisi ataupun juga kita sebut para legislator lah yang paling enak lah.
Ini kan paling deket, anggota-anggota dewan ini kan paling deket. Nggak bisa memfasilitasi gitu? Atau mungkin pernah memberikan kajian itu? Ranji? Ya itu tadi, mungkin karena walian dianggap sebagai sesuatu yang masih non formal ya. Jadi mereka belum melihat bahwa itu adalah sesuatu yang beda gitu ya. Kadang-kadang emang apa bedanya dengan bahasa Jawa biasa atau apa bedanya dengan bahasa Jawa Malangan gitu. Jadi sebenarnya kita dewan kan orang Malang semua ya. Jadi ya. Nggak tahu. Ada sebagian. Jadi mungkin ya perlu ya, karena ini memang budaya tapi tidak berbentuk benda. Jadi memang ya harus kita makin getol nih kayaknya. Iya. Menunjukkannya. Saya sama teman-teman jujur juga prihatin dengan hal ini, melihat perkembangan. Emang rek sampai hilang oplet ini. Iyalah. Waduh, kumpul di beberapa titik kami. Aku seneng ngopi soalnya sama teman-teman sambil pasang telinga juga. Bosok nih ya lucu. nyoba bahkan sampai wani aku takut. Oke. Arang di Malang. Bosone. Tapi melihat dari apa yang disampaikan tadi sampai pembahasan soal Leiden, tertuang nggak soal bahasa walian ini, Kode Sandi di dokumen? Iya. Tertuang di dokumen. Ya kalau di dokumen enggak ya, karena memang dari dulu memang ranahnya informal. Tapi kan ketika dibawa ke Leiden itu harus berdasarkan data. Jadi yang saya lakukan adalah menggali dan mengumpulkan data selama 4 tahun itu ketemu dengan berbagai komunitas. Ketika tahun 2015 saya mulai mengambil data sampai tahun 2018-an itu masih ramai banget bahasa walian dipakai. Jadi tulisan-tulisan di pinggir jalan itu masih banyak sekali yang pakai walian graffiti gitu. Kemudian kafe-kafe, restoran itu banyak sekali yang pakai walian, jauh lebih banyak daripada sekarang. Bahkan dulu itu ada juga acara resmi ya di TV regional, di JTV. Oh, di JTV. Kowal Kawil. Iya, Kowal Kawil. Terus di radio Artupanes, Senaputra. Jadi di ruang-ruang media itu masih banyak. Kemudian di koran-koran itu selalu ada kolom khusus untuk satu rubrik gitu ya, bahasa walian. Pojok ngalam. Terus waktu itu ada juga di Malang Express. Masih ada atau enggak itu sekarang ya kolomnya? Udah enggak ada ya. Itu kalau Malang Express dia lebih serius beritanya. Bukan hanya cuman secuplik itu tapi cukup panjang. Jadi tahun-tahun itu masih rame. Yang saya amati sekarang kok masih makin sedikit gitu. Mungkin ini selain tadi kita menekan pemerintah gitu untuk memberi dukungan, ya media-media yang dulu itu jangan kemudian melupakan gitu. Mungkin dianggap kurang rame ya ini kayaknya terus termasuk dihilangkan. RRI, Nah, ada. itu dia gimana di kita nih? ada acara RRI Ngalam ini? Ilakes. Ada acara di situ Ngalam Ilakes yang kebetulan ada juga disiarkan. Namun ada yang menarik waktu kita bicara soal itu karena sempat ada penyampaian bahwa kalau ada buku saku, ada e-booknya soal kamus atau dictionary-nya itu ada, kita bisa belajar. Ada. Penulisnya siapa? Coba dicari di perpustakaan umum sana bisa. Perpustakaan umum ya. Tapi itu sebenarnya kurang lengkap. Dan karena itu edisi lama itu. Ya. Saya kebetulan punya kopinya. A kan di abjad. A, B cuma ada beberapa yang ada yang salah. Jadi itu perlu diupdate kayaknya ya. Itu project berikutnya itu. Repotnya saya lihat kayaknya loh ya, saya pernah dengar isu yang bikin orang Malang, tapi nggak update. Gitu. Oke. Ini perlu kayaknya ditambahkan. Perlu mungkin ini. dari teman-teman akademisi nih Bu Renzi. Ada banyak disusun. Sudah dipikirkan. Ada banyak usulan ke saya pribadi juga Bu. Ayo Sam, enam kamu sing sip lah, mulai tutuk isor sampai dhuwur. Maksudnya dari jalanan sampai ke yang sekarang. Maksudnya jalan yang orang bawah banget sampai yang atas. Tapi ada juga istilah bukan hanya walian di Malang itu. Bahasa-bahasa unik ya. Yang saya sering dengar jenggirat apa. Jenggirat ya. Ya, bahasa-bahasa unik ya. Ya kan tadi penambah. Ya tapi seperti tadi udas deren.
boys pol jadi boil pos. Jadi seperti karena walian juga sih. Iya, karena nggak bisa dibalik kayak boys siong masa. Dan akhirnya dibuat. Makanya seperti tadi saya sampaikan yang enak di telinga dan enak di pengucapan. Iya, jadi semuanya menyesuaikan. Kan nggak harus yang totally kalau teorinya tuh total reversal. Itu terjadi pembalikan total, nggak semuanya total. Tempo hari waktu di satu kampus ini juga ada yang lucu. Saya nyoba untuk dibalik, ya ngalami genalam. Waduh, orang jadi banyak yang salah ya tapi tidak apa-apa karena mereka bukan orang Malang terus mereka masih belajar. Tapi di kami ada bahasa Pak. Contohnya ngap. Oh iya Bang. Jakarta kan sudah mulai ngap. Saya dapat titipan tadi. Ini ada teman tadi WA ini. Sam, mbok tolong sampai no Sam. Dek Malang iki gak ono memes. Ngotot arek Malang memes ae. Emes gak ono. Di Malang itu Ebes Nganal, Ebes Kode. Emes atau memes itu produknya Surabaya. Oh, Ebes itu produknya Surabaya. Ebes Nganal, Ebes Kode. Tapi identitas kita kan Ebes. Iya. Ya makanya Ebes Nganal, Ebes Kode. Walaupun gak disebutkan lanang atau wedok, kita tahu bes itu tetap orang tua. Oke. Kan cuma sekarang kan MS Surabaya. Terus ini juga tempo hari ada teman yang komplain ada di Instagram itu nggak tahu ini anak mana Malang tapi ngomongi ini sering rodok rame Instagramnya podcastannya Instagramnya atau anunya apa kontennya rame karena selalu bahas Malang kenakalan dia ngomong gatel maaf ya iku kudu produk ngalam Sam aku kurang ngeru iki belum tak lihat tapi tempat dikasih linknya. Ya, bukan produk Malang. Nah kalau Delahom kau Malang ya di Surabaya gak tahu kurung. Ini kan banyak produk-produk Malang yang padahal mungkin hewot Delahom. Ini bisa kita bagi ya, generasi milenial sampai baby boomers yang ada di Malang mungkin masih mengenal itu. Gen Z apalagi Gen Alpha. Nah ini untuk memasukkan atau membrainwash pikiran mereka bahwa kita punya identity, heritage bahasa kita itu bagus banget, yaitu bahasa Walian. Ini gimana caranya? Kalau sama not dengan komunitas, kalau jenengan dengan akademisinya, strategi apa? Satu-satu nih. Dari Lady First dulu ya. Kalau dari saya sebagai akademisi, ya pastinya ini sih dari tulisan-tulisan gitu ya. Saya kalau misalnya menghasilkan tulisan di jurnal nasional dan internasional itu biasanya atau seringnya memang membahas data-data dari teman-teman Arema, teman-teman Malangan gitu. Yang terakhir kemarin saya sempat menulis tentang kasus Kanjuruhan dan bagaimana teman-teman di Malang itu meluapkan emosi dan perasaan mereka melalui tulisan. Nah, ketika mereka menulis di sepanjang jalan ya, misalnya Soekarno-Hatta ketika graffiti itu tahun-tahun itu kan, graffiti, poster-poster di situ kita bisa lihat tulisan mereka bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan pasti ada Walian di situ. Jadi saya berusaha terus menyuarakan Walian ini supaya berdengung di jurnal-jurnal, di tulisan-tulisan ya, di buku-buku, kemudian kamus itu insya Allah juga nanti akan dibuat dari data-data yang sudah saya kumpulkan. Tapi itu ya akhirnya terbatas di ranah akademik saja kan, nggak semua orang bisa tahu. Ya kedepannya kita tidak bisa hanya bergantung ke akademisi, komunitas atau pemerintah, tapi ya ke diri kita ya, keluarga kita. Jadi kalau misalnya punya anak, ya kita ajarkan itu. Diajari dong, jangan dibiarkan ya udah bahasa Inggrisan aja 1 2 3 4 ABCD gitu ya. Tapi yo diajari apa ijis, apa utas, haut gitu ya. Jadi ya memang kita harus membangkitkan kesadaran dan juga membuka ya cakrawalanya teman-teman di Malang atau yang seusia kita, generasi-generasi. Kalau saya milenial, nah itu kalau punya anak ya diajari Walian, jangan cuman ya udah nanti biar diajari di sekolah atau ketemu teman-temannya, gak anakku ya kudu iso kiwalan. Gitu. Tapi case-nya adalah Sam Nonot ini tidak tanda kutip meminta dukungan, tapi menunjukkan dulu biar ada dukungan dari saya sama teman-teman selain show off ya, terus
kan kita juga punya medsos. Di medsos kami cuma kadang lucu ya namanya medsos ya. Saya sama pengurusnya Pelestari Basa Kiwalan ini kan ngomongin edukasi lagi ya. Iya, betul. Salah dibenerno. Betul. Tak telusuri sing komen atau yang bikin ngepost itu wong Malang, tapi ono sing salah karena mungkin tidak tahu. Kita tugasnya betulin, tapi yang namanya medsos dibully. Ya masa nih, tugasnya ada temen yang ngapusi, tugasnya ngapusi komen sing gak enak ya. Jadi biar orang gak kapok. Jadi selama itu hanya melakukan itu aja. Terus yang kedua tiap ngumpul ya diupayakan selalu pakai bahasa Kiwalan. Terus istilah-istilah baru kadang kita post juga. Iki istilah anyar. Dan tadi penekanan ke seperti yang disampaikan Bu Renci tadi ada benar juga ya. Anak-anak kita. Ya disenggol-senggoli lah. Tidak dituwakan arek saiki kan enggak mau mungkin di wis nakam arek. Iya. Pelan-pelan. Tadi mungkin opo sih, Mas. Terus saya juga mengamati hampir sama dengan Bu Renci juga beberapa daerah-daerah, blok daerah ini, kampung-kampung, tulis ono. Nah, dan kebetulan pengurusku iki kan akeh ya, ono arek bareng, ono arek nahel, ono arek muato, ono sogrem, sudah mulai. Wis daerah aku sam Kang Agit. Oke, berarti Sanonot ini bergerak dari warung kopi dulu, istilahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Wis aku gak ngereken dukungan, nanti aja saya mau show off gitu. Iya. Oke, berarti kan ada dua gerakan untuk bisa membumikan lagi soal bahasa Kiwalan ini. Nah, mungkin ada pesan khusus, Samnot, terkait dengan adanya bahasa Kiwalan ini. Kalau saya sih berharap bahwa ini bisa masuk kurikulum sih. Saya sendiri berharap seperti itu. Kalau Samnot mungkin punya pandangan kacamata lain, kalau Bu Frenzy juga punya pandangan lain. Monggo silakan Samnot. Pesan khusus? Yoi. Karena aku orang Malang ya dengan kemalangannya jangan sampai hilang Malang nih. Dimanapun seperti yang disampaikan anak Malang itu ada di mana-mana. Nggak selalu kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ciri khas Malang, terutama basa Kiwalannya itu mempererat tali persaudaraan saya pikir. Dan jangan sampai punah lah atau tergerus oleh hal apapun ya. Kalau untuk penambahan malah apik malahan. Kita bisa menyandingkan saya pikir. Kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan, penambahan, urbanisasi dan lain-lainnya pasti itu. Seperti itu. Kalau berarti punya pandangan apa nih? Untuk bisa membumikan bahasa Kiwalan. Untuk bisa membumikan itu kita harus ini sih. Menggiatkan kembali dipakainya basa walian. Jadi usahakan dalam setiap peranan apapun yang kita miliki itu kita masukkan unsur walian di situ. Jadi kalau misalnya bergerak di bidang media gitu ya, pasti kan ada satu segmen yang pakai walian. Kalau radio ya satu acara gitu ya walian. Terus kalau koran ada satu rubrik. Kalau di kampus gitu ya, satu project yang ada kaitannya dengan walian. Kalau misalnya di sekolah, nah itu tadi yang kaitannya dengan kurikulum. Oke, gimana kalau misalnya satu kali pertemuan aja siswa-siswa itu diajak membahas walian. Saya pernah mencoba, ya mungkin ini nggak memasukkan ke kurikulum ya, tapi kayak bikin semacam crash course gitu tentang basa Jawa Malangan. Nah, salah satu topiknya adalah walian. Yang diajarkan ya mulai dari yang sederhana aja, kayak misalnya gimana sih menghitung dalam walian. Terus kan kemudian bahasa Indonesia satu, bahasa waliannya utas, tapi bisa juga ijis gitu. Terus kalau dua itu bisa haud gitu ya. Terus kalau tiga bisa agit. Nah, mereka disuruh ini aja ngapalin, oh waliannya gini gitu. Itu udah cukup sih kalau menurut saya untuk membangkitkan kembali ya dikit-dikit di sebuah pendidikan ya. Jadi yang ya aspeknya aspek pendidikan bisa seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya akses ke media, ke pendidikan gitu ya, diri sendiri dan keluarga. Jadi satu kata dalam walian satu hari. Jadi dalam satu hari saya harus pakai kata ini, gimana caranya gitu ya.
Jadi gitu. banyak cara yang sebenarnya dilakukan ya oleh masyarakat. Maling ebes ya. Iya. Ebes almarhum. Lek ngajari kami satu keluarga itu. Dari nama kami dulu. Ya itu sakjane, ya betul. Almarhum ebes nontonan. Ya. Dibalik ya. Bisa. Mikir masih TK mikir jenengku kok to. Iya. Tiba jenengku diwalik. Iya. Lek jenenge dawa lah angel. Kan nama panggilan. Nama panggilan. Karena dulu tertarik ke walian itu juga dimulai dari nama kan. Kalau satu geng gitu terus jeneng Malangmu sapa gitu. Nawi. Nawi. Seperti itu. Jadi mulailah kayak gitu. Sekarang udah agak enggak terlalu gitu sih anak-anak muda ini. Jadi kalau misalkan namanya yang repot kok jenenge Ipan, julukannya Napi malah ya. Susah. Panggilannya Napi. Dipilih yang paling boys. Iya. Oke, baik. Itulah tadi pembicaraan kita. Memang banyak upaya untuk bisa membumikan bahasa Kiwalan yang menjadi identitas dari warga Malang. Saya menyebutnya rakyat Malang sih sebenarnya karena udah ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu mungkin jadi salah satu usaha kami untuk bisa mengajak, memberikan inspirasi bahasa Walian, bahasa Kiwalan ini bisa terus dikenal menjadi identitas dari Malang Raya khususnya. Rutam Nuwus betul ya? Oke, Rutam Nuwus semuanya. Dan kita akan kembali atau bertemu di episode selanjutnya.